Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Mega Putri dengan NIM 2334933. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi spasial data mining bab 2. Bab 2 itu membahas tentang konsep spasial data mining. Satu, karakteristik spasial data mining. Spasial data mining yaitu proses ekstraksi pengetahuan abstrak yang tersembunyi dari data spasial yang konkret dan memiliki volume yang besar. Sumber dari spasial data mining ini menggunakan data spasial yang besar, nyata, dan juga terstruktur atau tidak terstruktur. Nah, proses dari spasial data mining ini yaitu penemuan, bukan pembuktian. Nah, proses ini dibantu oleh interaksi manusia dan komputer spasial data mining, yang dimana prosesnya itu bersifat otomatis atau setidaknya itu semi otomatis. Nah, metodenya itu bisa bersifat matematis atau non-matematis. Dalam proses spasial data mining itu memiliki beberapa persyaratan, yaitu satu, proses ini harus terdiri dari beberapa langkah yang saling mengaruhi yang membutuhkan penyesuaian berulang untuk naik secara spiral guna mengekstrak pola dari kumpulan data. Yang kedua, beberapa metode itu didorong termasuk bahasa alami untuk menyajikan proses penemuan dan hasilnya. Spasial data mining itu menyatukan semua variabel yang tersedia dan juga menggabungkannya dengan cara yang berbeda untuk menciptakan suatu model yang berguna bagi dunia bisnis di luar representasi visual dari ringkasan dalam aplikasi analisis dan pemrosesan online atau OLAP. Yang ketiga itu spasial data mining itu mencari hubungan dan asosiasi antara fenomena yang tidak diketahui sebelumnya. Selanjutnya yaitu memahami spasial data mining dari berbagai sudut pandang. Satu itu disiplin, yaitu spasial data mining itu suatu subjek yang interdisipliner yang sesuai dengan filosofi pemikiran manusia yang multidisiplin yang secara tepat itu untuk mengenali masalah yang kompleks yang tidak pasti, bervariasi yang ada saat menginformasikan data dan merepresentasikan aturan. Yang kedua itu analisis. Spasial data mining itu menemukan aturan yang tidak diketahui dan aturan tersebut berguna dari sejumlah besar data melalui serangkaian manipulasi interaktif, berulang, asosiatif, dan berorientasi data. Nah, pola-pola yang ditemukan itu menggambarkan aturan yang ada atau memprediksi tren yang berkembang bersama dengan kepastian atau kredibilitas untuk mengukur keyakinan, dukungan, dan minat dari kesimpulan yang berasal dari analisis. Yang kemudian logika. Spasial data mining itu merupakan suatu teknik lanjutan dari penalaran spasial yang deduktif. Nah, jadi algoritma penambangan itu merupakan kombinasi dari induksi dan deduksi, yang dimana induksi itu digunakan untuk menemukan pengetahuan, sementara deduksi itu digunakan untuk mengevaluasi pengetahuan yang ditemukan. Selanjutnya yaitu operasi objek aktual, di mana model spasial data mining itu dapat berupa hierarkis, jaringan relasional berorientasi objek. Kemudian format data spasial data mining itu bisa vektor, raster, atau vektor raster. Selanjutnya itu sumber. Spasial data mining itu diimplementasikan pada data asli di basis data, yaitu data yang dibersihkan dari gudang data, perintah yang terperinci, informasi dari pengguna, dan pengetahuan latar belakang dari bidang yang berlaku, yang mencangkup data mentah yang disediakan oleh basis data spasial dan basis data atribut yang sesuai atau data yang dimanipulasi yang disimpan dalam gudang data spasial. Selanjutnya itu membedakan spasial data mining dari subjek terkait. Pertama itu spasial data mining itu dibandingkan dengan data mining konvensional, di mana spasial data mining itu merupakan cabang dari data mining yang fokusnya itu lebih ke data spasial yang mencakup tentang lokasi, hubungan lokasi, data jarak, dan juga atribut.
Sedangkan dalam data mining konvensional itu tidak ada. Selanjutnya dibandingkan dengan machine learning dan pengenalan pola, di mana kedua hal ini berfokus pada prediksi berdasarkan data pelatihan yang telah disiapkan. Sedangkan spatial data mining itu lebih menyoroti penemuan properti atau pola yang sebelumnya tidak diketahui melalui proses interaktif. Yang ketiga itu dibandingkan dengan AI. AI itu lebih berfokus pada pemahaman dan reproduksi kecerdasan manusia. Spatial data mining itu menggunakan AI untuk menemukan satu pengetahuan dari data yang kemudian dapat digunakan untuk membangun sistem yang ahli. Yang keempat itu dibandingkan dengan query, pelaporan, dan OLAP. Spatial data mining itu memiliki kapasitas informasi yang tertinggi dan juga paling kompleks. Nah, alat query dan pelaporan hanya untuk mengekstrak data berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sedangkan OLAP atau Online Analytical Processing itu hanya menjelaskan hubungan yang ada dalam data, tetapi hipotesisnya itu dibuat oleh pengguna. Sedangkan spatial data mining itu melebihi dari ketiga ini, yang secara otomatis itu dapat menemukan hipotesis dan pola baru dari data itu sendiri. Jadi, OLAP dan spatial data mining itu saling melengkapi dan dapat digunakan secara bersamaan untuk analisis yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu piramida spasial data mining. Nah, piramida spasial data mining ini sesuai konsep dasarnya itu berkaitan dengan proses spasial data mining, di mana proses yang pertama itu persiapan data, alias memahami pengetahuan awal di bidang aplikasi, membuat kumpulan data target, membersihkan data, dan menyederhanakan data. Yang kedua itu data mining, yaitu memilih fungsi dan algoritma data mining, mencari pengetahuan yang diminati dalam bentuk aturan dan pengecualian tertentu. Selanjutnya, itu pasca pemrosesan data mining, yaitu berkaitan dengan interpretasi, evaluasi, dan penerapan pengetahuan. Menurut Piatetsky Sapiro 1994 itu mengusulkan konsep piramida data, informasi, dan pengetahuan atau DIKP. Namun, piramida tersebut hanya dapat membedakan elemen konsep spesifik dari tingkat yang berbeda dalam data mining, dan konsep tersebut gagal membuat asosiasi antara konsep data mining dengan prosesnya. Sedangkan menurut Han dan kawan-kawan tahun 2012 itu menggambarkan proses data mining itu secara visual dengan grafik yang berbeda, namun proses data mining yang ditekankan. Oleh karena itu, dalam penelitian mereka juga gagal menggambarkan dengan jelas peran dari semua elemen lain dan perbedaannya. Berikut gambar spasial data mining piramida. Satu itu proses bertahap, itu persiapan data mining atau penemuan pola yang diakhiri dengan pasca pemrosesan. Yang kedua itu transformasi data, yang dimana setiap tahapan dari piramida ini meningkatkan pemahaman terhadap entitas spasial. Selanjutnya itu peran kekuatan eksternal. Ini berkaitan dengan akses data, penyimpanan, berbagi jaringan, dan kalibrasi. Lalu tujuan piramida. Model ini itu dirancang untuk menjelaskan secara lebih jelas dan lengkap konsep spatial data mining. Mengatasi keterbatasan model-model sebelumnya yang tidak secara spesifik itu mengakomodasi kompleksitas data spasial. Lalu web spasial data mining. Web itu merupakan satu ruang informasi paralel yang terdistribusi sangat besar dan juga sumber informasinya yang berharga. Pertama, web itu menawarkan sumber daya platform jaringan seperti peralatan jaringan, sumber daya antarmuka, sumber daya komputasi, dan bandwidth. Selanjutnya itu web mining sendiri itu yaitu ekstraksi pola yang berguna dan informasi implisit dari suatu artefak atau aktivitas yang terkait dengan World Wide Web di bawah internet menurut Liu 2007. Saat ini internet memperluas sumber daya data yang tersedia. Web mining itu mencakup web content mining, yaitu menemukan pengetahuan dari konten data berbasis web, dokumen, dan halaman atau deskripsinya. Lalu kemudian web struktur mining yang mengungkapkan pengetahuan dari struktur situs web dan hubungan topologi antar situs web yang berbeda. Kemudian web usage itu mengekstrak perilaku atau pemodelan pengguna web dan memprediksi bagaimana pengguna akan menggunakan dan berinteraksi dengan web.
Nah, spatial data mining satu area yang menjanjikan karena dapat memberikan taksonomi aplikasi web mining seperti personalisasi, perbaikan sistem, modifikasi situs, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.